Oke, mari kita langsung mulai ya. Pernah nggak sih Anda merasa kayak dikejar gitu sama iklan sepatu yang baru aja Anda lihat di toko online? Oh, sering banget itu. Muncul lagi di medsos, terus mungkin ada email juga soal diskon sepatu itu? Iya, iya. Kayak udah tahu aja kita lagi mikirin apa ya. Nah, persis. Fenomena ini nih nyambung banget sama yang mau kita bedah hari ini. Bab 14 dari Principles of Marketing. Menarik. Bab tentang apa tuh? Tentang gimana perusahaan sekarang berusaha melibatkan Anda, para konsumen, dan juga ngomongin nilai produk mereka di era digital ini. Oke. Komunikasi pemasaran berarti ya? Betul, sumber kita kali ini ya kutipan dari buku teks itu. Kita tahu kan, lanskap pemasaran udah berubah drastis banget. Banget. Dulu mungkin andalannya koran sama TV ya? Iya kan, sekarang, waduh, platform digital, media sosial, ada influencer lagi. Pusing nggak sih kadang? Iya. Banyak banget salurannya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya perusahaan bisa nyampein pesan yang efektif tanpa bikin kita pusing atau malah, cuek aja gitu? Itu tantangan utamanya sih sekarang. Jadi, misi kita kali ini ya ngebongkar strategi sama alat komunikasi pemasaran modern. Terutama nih ada konsep kunci namanya komunikasi pemasaran terpadu. Atau Integrated Marketing Communications, IMC ya? Nah, itu dia. IMC. Siap nih kita kupas? Siap dong. Perubahan yang Anda sebut tadi tuh fundamental banget sifatnya. Sumber kita juga nyorot soal ledakan penggunaan media digital. Online, mobile, sosial media, gitu ya. Iya. Belanja iklan digital aja udah nyalip TV kan di banyak negara. Terus belanja iklan mobile, wah, meroket. Berapa naiknya tuh? Ada data? Ada. Sumber kita nyebut angka kenaikan 66% tahun lalu aja. Gila kan? Wow, 66%. Ini bukan cuma pindah platform loh ya, tapi cara komunikasinya juga berubah. Teknologi sekarang memungkinkan pesan yang jauh lebih kena sasaran. Lebih personal gitu. Betul, lebih personal, lebih tertarget, bahkan bisa interaktif. Bayangin aja satu merek gede kayak Coca-Cola, itu katanya bisa mantau jutaan percakapan online publik tiap hari soal merek mereka. Jutaan, sehari. Iya, mereka benar-benar mendengarkan dalam skala yang dulu gak kebayang. Gila sih skalanya. Tapi di sisi lain, buat kita sebagai konsumen, ini kan jadi banjir informasi ya. Nah, itu dia masalahnya. Ada iklan banner, postingan sponsor di IG, email promosi, video YouTube, notifikasi aplikasi. Belum lagi yang lain. Penuh banget ya rasanya. Iya, terus gimana dong perusahaan mastiin pesan mereka nggak tenggelam? Atau yang lebih parah malah jadi nggak nyambung antara satu channel sama channel lain? Misalnya di Instagram ngomong A, di email malah ngomong B gitu ya. Nah, Kan jadi bingung kita. disinilah komunikasi pemasaran terpadu atau IMC tadi jadi penting banget, krusial malah. Jadi ini bukan cuma istilah keren aja ya. Bukan, ini tuh filosofi strategis. Intinya, IMC itu pendekatan di mana perusahaan secara sadar, secara cermat, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasinya. Semua ya, nggak ada yang ketinggalan. Idealnya semua. Tujuannya, ya biar bisa nyampein pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan tentang perusahaan dan mereknya. Di setiap titik kontak sama Anda. Oh, jadi dimanapun kita ketemu merek itu, pesannya sama gitu ya? Kurang lebih gitu. Menciptakan pengalaman merek yang mulus, terpadu, bukan kumpulan pesan acak yang kepisah-pisah. Jadi nggak kayak dulu ya, departemen iklan jalan sendiri, PR sendiri, digital sendiri. Los itu contoh bagus banget penerapan IMC. Ada iklan TV-nya kan, buat bangun citra merek secara luas. Iya, biasanya kan gitu ya, iklan TV buat awareness. Terus, mereka juga bikin konten lain yang saling dukung. Misalnya video tutorial DIY di YouTube atau situs mereka. Itu kan lebih panjang, lebih informatif buat Anda yang butuh panduan. Oh, jadi beda format ya, sesuai platformnya? Iya, terus di Pinterest sama Instagram, mereka kasih gambar-gambar inspirasi buat proyek renovasi rumah. Kan visual banget tuh platformnya. Oke, terus di Facebook atau Twitter? Nah, di Facebook mungkin mereka lebih banyak dialog langsung, jawab pertanyaan konsumen. Di Twitter bisa jadi kasih tips singkat atau info penawaran khusus. Tapi semua di bawah satu tema yang sama tadi ya? Tepat. Semuanya di bawah payung tema Never Stop Improving. Jadi pesannya sama intinya. Lowe's itu partner Anda buat proyek perbaikan rumah. Cuma cara nyampeinnya disesuaikan sama platform. Dan yang penting, semua kerasa nyambung dan konsisten. Nah, itu dia kekuatan IMC. Menciptakan narasi merek yang koheren, yang utuh. Oke. Konsep IMC-nya udah kebayang nih.
Sekarang coba kita bongkar kotak peralatannya. Alat-alat yang dipakai dalam IMC ini apa aja? Sumber kita nyebut ada 5 alat utama ya dalam bauran promosi atau promotion mix. Ada periklanan, promosi penjualan, penjualan personal, hubungan masyarakat atau PR, sama pemasaran langsung dan digital. 5 ya? Banyak juga. Coba kita mulai dari yang paling klasik deh, periklanan. Apa sih peran utamanya di orkestra IMC ini? Periklanan atau advertising itu ibaratnya kayak pengeras suara utama. Kekuatannya jelas di jangkauan massal. Biar kedengeran banyak orang gitu ya? Betul. Dengan biaya perpaparan yang relatif lebih rendah dibanding cara lain untuk jangkauan seluas itu, iklan bisa nyampe ke audiens yang tersebar luas. Misalnya lewat TV nasional atau kampanye digital gede-gedean. Contohnya kayak iklan pas Super Bowl gitu ya di Amerika. Nah, itu contoh bagus. Bisa ditonton ratusan juta orang barengan. Sumber kita nyebutin iklan Supercell buat game Clash of Clans yang bintangnya Liam Neeson. Oh, yang itu ya? Sempet rame kan? Iya, iklan itu nggak cuma ditonton di TV, tapi viral juga di YouTube. Jadi iklan Super Bowl paling banyak ditonton tahun itu. Ini menunjukin gimana iklan tradisional bisa diperkuat sama platform digital. Jadi saling melengkapi ya? Betul. Atau kampanye Always #LikeAGirl dari P&G. Itu kan iklan yang emosional banget, nyebarnya luas, jadi omongan global, jauh melampaui media berbayar. Tapi kan biayanya pasti mahal banget ya buat produksi sama pasang iklan di acara kayak Super Bowl. Ya, itu tantangan utamanya, biaya tinggi. Terus kita juga sering ngerasa kebal nggak sih sama iklan? Saking banyaknya. Betul sekali. Itu namanya clutter, kerumunan iklan. Pesan kita harus benar-benar kreatif, benar-benar relevan, biar bisa nonjol. Susah juga ya berarti. Dan sifatnya cenderung satu arah kan? Meskipun iklan digital sekarang udah lebih interaktif, jadi iklan itu bagus buat bangun kesadaran, bangun citra merek skala besar, tapi perlu didukung alat lain. Nah, alat lain itu apa? Mungkin PR ya, hubungan masyarakat? Tetap, hubungan masyarakat atau PR ini fokusnya beda. Ini bukan soal bayar ruang iklan. Terus gimana? Lebih ke gimana caranya dapat publisitas yang dipercaya. Terus, bangun hubungan baik sama berbagai publik perusahaan. Publiknya siapa aja tuh? Bisa pelanggan, investor, media, komunitas sekitar, pemerintah. Tujuannya ya bangun citra korporat yang positif, sama nanganin isu atau krisis kalau ada. Alotnya apa aja kalau PR? Macem-macem. Bisa siaran pers, bikin acara khusus, pidato pimpinan, materi tertulis kayak annual report, website, media sosial juga penting banget sekarang buat PR. Sumber kita tadi nyebut peran PR sebagai pendongeng ulung ya? Iya, menarik itu. Dalam konteks konten marketing, PR itu jago bikin dan nyebarin cerita merek yang otentik, yang menarik, yang bikin Anda tertarik sama merek, bukan ngerasa didorong sama iklan. Contohnya gimana tuh? Contoh bagus itu waktu CVS, jaringan farmasi besar di AS, mutusin buat berhenti jualan produk tembakau. Pengumumannya aja udah jadi berita besar. Oh iya, ingat saya. Itu ngasilin publisitas positif yang luar biasa. Jauh lebih kredibel kan daripada mereka pasang iklan bilang, kami peduli kesehatan Anda, tapi masih jualan rokok. Setuju, setuju. Jadi PR lebih main di kredibilitas sama cerita jangka panjang ya. Nah, kalau promosi penjualan, sales promotion, ini kayaknya yang paling sering kita temuin sehari-hari nih. Bisa jadi. Yang ini kesannya lebih, ayo beli sekarang juga. Bener kan? Iya, kayak diskon, beli satu gratis satu gitu kan. Tepat. Promosi penjualan itu intinya insentif jangka pendek, buat dorong pembelian atau penjualan produk jasa segera. Jadi sifatnya sementara ya. Iya. Contohnya ya diskon tadi, kupon, kontes berhadiah, hadiah langsung, sampel gratis. Pesannya emang jelas, beli sekarang. Contoh dari sumber tadi ada Ben & Jerry's Free Cone Day ya. Betul. Mereka bagi-bagi es krim gratis setahun sekali. Tujuannya sih bilang makasih ke pelanggan setia, tapi efeknya kan banyak. Apa aja tuh efeknya? Ya, bikin buzz, orang jadi ngomongin, terus narik orang baru buat datang ke toko. Dan tentu aja, pas hari itu, orang jadi beli rasa lain juga kan, nggak cuma yang gratisan. Pinter juga ya. Ada contoh lain? Ada lagi contoh Toyota yang hadir di festival musik. Mereka nggak cuma pajang mobil di situ. Terus ngapain? Mereka bikin giveaway, kompetisi ada pengalaman interaktif. Semuanya diarahkan buat dapat penawaran dari dealer lokal. Jadi langsung ada hasilnya. Kenapa alat ini tumbuhnya pesat banget katanya? Beberapa alasan sih.
Pertama, tekanan target penjualan jangka pendek dari manajemen. Kedua, persaingan makin ketat, banyak produk mirip. Ketiga, ya kita sebagai konsumen makin pintar, cari diskon dan penawaran bagus kan? Iya juga sih. Oke, lanjut ke alat berikutnya. Penjualan personal atau personal selling. Ini kok kesannya agak jadul ya di era digital gini. Masih relevan memang? Oh, sangat relevan. Justru mungkin makin penting di beberapa konteks, terutama buat produk atau jasa yang kompleks, mahal, atau butuh penjelasan mendalam. Contohnya kayak apa? Penjualan personal itu kan melibatkan interaksi langsung ya. Seringnya tatap muka, atau sekarang bisa lewat video call juga sih, antara tenaga penjual sama calon pembeli. Tujuannya apa? Selain jualan tentunya. Nah, ini penting. Tujuannya bukan cuma nutup penjualan, tapi juga melakukan presentasi yang disesuaikan. Jawab pertanyaan spesifik, ngatasin keberatan calon pembeli, dan yang krusial, bangun hubungan pelanggan jangka panjang. Contoh produknya apa nih yang butuh banget penjualan personal? Contoh ekstrim ya, kayak jual lokomotif GE yang harganya jutaan dolar. Itu kan butuh tim penjualan ahli, prosesnya panjang, negosiasinya rumit. Iyalah ya, nggak mungkin jual lokomotif lewat iklan banner. Haha, iya. Atau perusahaan software B2B kayak Salesforce. Tenaga penjual mereka itu perannya udah kayak konsultan strategis buat klien. Jadi nggak cuma nawarin produk ya? Enggak, mereka bantu cari solusi buat masalah bisnis klien, bahkan buat produk konsumen biasa pun, interaksi sama staf toko yang pinter dan ramah, itu bisa banget ngaruh ke keputusan beli kita kan? Iya sih, kalau dijelasin langsung kadang lebih mantep ya. Nah, jadi sentuhan personal ini masih sangat bernilai. Mungkin malah makin penting di dunia yang makin otomatis ini. Oke, masuk akal. Jadi penjualan personal itu kuatnya di interaksi mendalam, terutama buat B2B atau produk kompleks. Nah, terakhir nih, pemasaran langsung dan digital. Ini kayaknya yang lagi naik daun banget ya. Benar sekali. Ini area yang paling kekinian dan pertumbuhannya paling cepat. Fokusnya itu koneksi langsung sama konsumen individu atau komunitas yang ditargetin secara cermat. Tujuannya apa? Biar cepat dibeli gitu. Iya, salah satunya buat dapat respon segera. Tapi juga sama pentingnya buat bangun hubungan pelanggan yang langgeng. Alatnya apa aja nih di dalamnya? Banyak kayaknya ya. Banyak banget. Mulai dari yang tradisional kayak direct mail atau katalog, itu masih ada loh. Oh iya, masih ada yang pakai katalog. Masih, untuk target tertentu. Tapi tentu ledakannya ada di pemasaran digital. Mulai dari pencarian online, SEO, SEM, media sosial, pemasaran mobile, email marketing, video online, blog, website perusahaan. Semuanya masuk sini. Kenapa ini bisa tumbuh cepet banget? Sumber kita ngejelasin, ini didorong kemampuan buat nargeting audiens dengan sangat presisi. Plus, hasilnya bisa diukur secara langsung dan cepat. Jadi lebih efisien mungkin ya. Contoh suksesnya ada. Contoh fenomenal itu peluncuran game Pokemon Go. Ingat kan hebohnya? Wah, iya banget. Semua orang main kayaknya waktu itu. Nah, mereka itu di awal hampir nggak pakai iklan tradisional loh. Mereka ngandelin buzz digital, influencer marketing, sama uji coba terbatas yang viral gitu. Jadi dari mulut ke mulut versi digital ya. Bisa dibilang gitu, buat nyiptain hype yang masif sebelum diluncurin global. Itu nunjukin kekuatan pemasaran digital sama word of mouth yang diamplifikasi sama teknologi. Gila sih efeknya waktu itu. Oke, jadi kita udah punya gambaran nih soal 5 alat utama tadi. Tapi gimana caranya perusahaan mastiin pesan yang dikirim lewat semua alat itu benar-benar nyampe dan dipahami dengan benar sama kita? Ada ilmunya gitu nggak sih? Oh, tentu ada. Pemasar itu perlu paham banget proses komunikasi itu sendiri. Ada model komunikasi klasik yang masih relevan banget di sini. Gimana tuh modelnya? Coba bayangin gini, ada pengirim, sender, itu perusahaannya. Mereka punya ide kan? Nah, ide itu perlu diubah jadi pesan, message. Proses ini namanya pengkodean, encoding. Bentuknya bisa kata-kata, gambar, simbol gitu ya? Pesan ini terus dikirim lewat media saluran komunikasi kayak TV, Instagram, email, dan lainnya ke penerima receiver yaitu Anda, konsumen. Terus kita ngapain? Anda sebagai penerima melakukan penguraian kode, decoding, menginterpretasikan pesan tadi. Idealnya sih, makna yang Anda tangkep sama persis sama yang dimaksud si pengirim. Tapi kan nggak selalu gitu ya. Nah, itu dia. Makanya ada elemen lain. Ada respons, yaitu reaksi Anda setelah menerima pesan. Ada umpan balik, feedback. Misalnya Anda komentar, ngeklik, atau beli. Info ini balik lagi ke pengirim. Terus ada gangguan juga kan katanya? Iya, ada gangguan, noise. Ini segala macam hal yang bisa ngerusak atau ngalangin pesan.
Bisa gangguan teknis, bisa pesan dari pesaing, atau sekedar perhatian Anda yang lagi kebagi sama hal lain. Jadi pas saya lagi lihat iklan terus ada notif WhatsApp masuk, itu termasuk noise ya? Bisa jadi. Atau misalnya bahasa iklannya terlalu teknis buat Anda. Itu masalah di encoding. Atau Anda ngartiin gambar di iklan beda dari maksud pemasar. Itu masalah di decoding. Wah, rumit juga ya ternyata prosesnya. Banyak titik rawan meleset. Makanya, pemahaman soal elemen-elemen ini penting banget. Kayak McDonald's gitu, waktu mereka bikin kampanye global I'm loving it, mereka harus mikir keras gimana caranya pesan simple itu bisa di-encode dan di-decode secara konsisten di banyak budaya, banyak bahasa. Lewat media yang pas juga ya? Ya, biar resonansinya kuat secara global. Nggak gampang itu. Oke, selain proses komunikasinya, pemasar juga perlu mikirin kesiapan kita sebagai konsumen buat beli kan ya? Nggak semua orang abis lihat iklan langsung pengen beli. Betul banget. Komunikasi pemasaran itu seringkali tujuannya buat ngebimbing Anda ngelewatin tahapan-tahapan. Namanya tahapan kesiapan pembeli atau buyer readiness stages. Sekedar tahu merek atau produk itu ada. Terus naik ke pengetahuan, knowledge. Mulai tahu fitur-fiturnya, manfaatnya apa. Abis tahu terus apa? Berkembang jadi rasa suka, liking. Punya perasaan positif nih sama mereknya. Naik lagi jadi preferensi. Mulai lebih milih merek ini dibanding pesaing. Makin mantep ya. Iya. Terus ada tahap keyakinan, conviction, udah percaya banget kalau produk ini pilihan terbaik buat dia. Baru deh ujungnya pembelian, purchase. Jadi tugas pemasar itu ngedorong kita dari satu tahap ke tahap berikutnya ya. Tepat. Mereka perlu tahu target audiensnya lagi ada di tahap mana, terus rancang komunikasi yang pas buat mindahin mereka ke tahap selanjutnya. Contoh General Mills tadi nyambung ke sini ya, yang ngerombak sereal mereka jadi lebih sehat. Nah, itu contoh bagus banget. Mereka nggak langsung ujuk-ujuk jualan versi sehat. Terus gimana? Sumbernya ngejelasin. Mereka riset dulu secara mendalam. Buat pahamin konsumennya maunya apa. Terus reformulasi produknya, itu katanya sampai 98 kali uji rasa loh. Wow, serius banget ya. Baru setelah produknya siap, mereka luncurin kampanye komunikasi. Awalnya mungkin fokus buat bangun awareness sama knowledge dulu. Kasih tahu kalau sekarang udah nggak pakai perasa atau pewarna buatan. Biar orang tahu dulu ada perubahan ya. Iya. Terus, baru bangun liking sama preference. Mungkin dengan nekenin kalau rasanya tetap enak kok. Akhirnya, baru pakai promosi kayak kupon, gitu buat dorong conviction sama purchase. Jadi kombinasi alat komunikasi ya, disesuaikan sama tahapannya. Persis, strategis banget cara mainnya. Lalu soal pilihan salurannya nih, kan ada macam-macam tadi. Komunikasi lewat teman, word of mouth gitu. Lebih efektif nggak sih dibanding iklan di TV misalnya? Keduanya punya peran, tapi cara kerjanya beda. Sumber kita ngebedain antara saluran komunikasi personal sama non-personal. Bedanya apa tuh? Saluran personal itu yang melibatkan komunikasi dua arah langsung. Kayak ngobrol tatap muka, telepon, email, chat online, termasuk juga rekomendasi dari teman atau keluarga. Nah, word of mouth masuk sini ya. Iya, pengaruhnya kuat banget di sini karena sumbernya kita anggap lebih bisa dipercayakan, teman sendiri gitu loh. Iya sih. Makanya perusahaan coba manfaatin ini lewat apa yang namanya buzz marketing. Mereka cari opinion leader atau influencer, terus digarap biar nyebarin pesan positif soal merek mereka. Oke. Kalau yang non-personal? Saluran non-personal itu media yang bawa pesan tanpa ada kontak personal langsung. Ya kayak media cetak, koran, majalah, siaran, TV, radio, display, billboard, sama media online, website, medsos. Kekuatannya apa kalau yang ini? Utamanya di jangkauan yang luas. Tapi ya mungkin kredibilitasnya dianggap lebih rendah dibanding rekomendasi teman. Trennya gimana nih antara dua jenis saluran ini? Trennya jelas banget. Pergeseran besar ke arah media digital dan online. Yang menarik, media digital ini bikin komunikasi non-personal jadi bisa terasa lebih personal dan interaktif. Batasannya makin kabur. Iya juga ya. Oke, ini semua kan butuh biaya ya, nggak mungkin gratis. Pertanyaan gedenya, gimana perusahaan nentuin berapa banyak duit yang harus dikeluarin buat semua promosi ini? Pasti ada metodenya kan? Ada. Sumber kita nyebutin 4 metode umum buat netapin anggaran promosi. Yang pertama, metode sesuai kemampuan, affordable method. Gimana tuh maksudnya? Ya simpelnya, kita anggarin sekian aja deh, soalnya cuma segitu yang kita mampu. Gampang sih, tapi lemah banget secara strategi. Kenapa lemah? Karena ngabain peran promosi sebagai investasi buat dorong penjualan, anggarannya jadi nggak jelas dasarnya.
Oke, kedengarannya emang agak pasrah ya. Metode kedua apa? Ada metode persentase penjualan, percentage of sales method. Ini netapin anggaran sebagai persentase tertentu dari penjualan. Bisa dari penjualan aktual tahun lalu atau perkiraan tahun ini. Ini kayaknya populer ya, sering denger. Iya, populer karena simple dan kayaknya logis, nyambungin promosi sama penjualan. Tapi, Tapi kenapa? logikanya kebalik. Seolah-olah penjualan itu yang menyebabkan adanya promosi. Padahal kan harusnya promosi yang mendorong penjualan. Oh iya, benar juga ya. Akibatnya, anggaran jadi nggak pasti. Malah bisa naik pas penjualan lagi bagus, padahal mungkin pas lagi lesu justru butuh promosi lebih banyak. Dan sebaliknya. Oke, paham kelemahannya. Metode ketiga. Metode ketiga, menyamai pesaing, competitive parity method. Ini netapin anggaran biar kurang lebih samalah kayak pengeluaran pesaing. Alasannya apa kok nyamain pesaing? Bisa macam-macam, mungkin ngikutin kearifan industri aja, atau biar nggak terjadi perang promosi yang jor-joran. Tapi kan belum tentu pesaing itu benar strateginya. Nah, itu dia. Asumsinya lemah. Kita nggak tahu strategi pesaing gimana. Terus ini juga ngabaikan tujuan, peluang, sama sumber daya perusahaan kita sendiri. Cuma nyikut aja. Oke, jadi 3 metode pertama tadi punya kelemahan mendasar ya. Terus metode keempat apa? Katanya ini yang lebih bagus. Tes, Objective and Task Method. Gimana cara kerjanya? Kok lebih logis? Di sini perusahaan mulai dari tujuan, benar-benar dari nol. Langkah pertama, definisikan dulu tujuan promosi yang spesifik. Contohnya? Misalnya, meningkatkan kesadaran merek dari 20% jadi 50% dalam 6 bulan di kalangan usia 18-25 tahun. Harus jelas dan terukur. Oke, tujuannya jelas. Terus? Langkah kedua, tentukan tugas-tugas spesifik apa aja yang harus dilakuin buat mencapai tujuan itu. Misalnya, nayangin X iklan di platform Y, jalanin kampanye influencer Z, ngadain event di kampus ABC. Dirinci banget ya kerjaannya. Iya. Langkah ketiga, baru deh perkirakan berapa biaya buat ngelakuin semua tugas-tugas tadi. Nah, total biaya inilah yang jadi usulan anggaran promosinya. Kenapa ini dianggap paling bagus? Kelebihannya, metode ini maksa manajemen buat mikir strategis. Mikirin hubungan antara duit yang dikeluarin, usaha promosi yang dilakuin, sama hasil yang pengen dicapai. Nggak asal ngeluarin duit. Kedengerannya paling masuk akal sih emang. Tapi ya pasti butuh data sama analisis yang lebih dalam ya buat bisa jalanin ini dengan benar. Betul. Butuh usaha lebih emang. Oke, setelah kita bahas panjang lebar nih, dari konsep IMC, alat-alatnya, proses komunikasi, sampai cara nentuin anggaran. Apa sih inti utama yang perlu kita ingat dari bab ini soal melibatkan konsumen dan komunikasi nilai di era sekarang? Intinya gini sih, komunikasi pemasaran yang efektif hari ini itu bukan lagi sekedar milih 1 atau 2 alat promosi, terus dijalanin sendiri-sendiri. Ulang nggak gitu lagi mainnya. Terus gimana? Kunci suksesnya itu ada di integrasi. Gimana caranya nyatuin semua alat tadi? Iklan, PR, promosi, penjualan personal, pemasaran digital, dan juga semua pesan di bawah satu strategi yang nyambung, yang koheren. Itulah IMC tadi ya? Betul, itu esensi dari IMC. Tujuannya bukan cuma jualan barang sesaat, tapi lebih ke melibatkan Anda sebagai konsumen secara bermakna. Bangun hubungan jangka panjang gitu. Iya. Bangun hubungan, dan nyampein proposisi nilai merek secara konsisten. Apalagi di tengah lanskap media yang ramenya minta ampun dan terfragmentasi kayak sekarang ini. Jadi intinya menciptakan pengalaman merek yang utuh dan terpadu ya buat konsumen? Tepat sekali. Kayaknya sih kita semua bisa ngerasain ya upaya integrasi ini sehari-hari, gimana satu merek bisa nongol di mana-mana dalam hidup kita. Di TV, di feed medsos, di email, bahkan mungkin di acara yang kita datengin. Dan pesannya kerasa nyambung kan biasanya. Membangun satu cerita besar soal merek itu. Iya, betul. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal menarik yang muncul dari pembahasan IMC sama kemampuan digital yang makin canggih ini. Mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda juga. Apa tuh? Sumber kita kan nyinggung soal kemampuan perusahaan, ngumpulin data besar, terus dipakai buat micro-targeting. Nargetin Anda dengan pesan yang spesifik banget, berdasarkan perilaku, preferensi, bahkan mungkin lokasi Anda saat itu. Oh iya, personalisasi iklan itu ya. Di satu sisi, ini bisa bantu banget kan? Kita dapat info yang relevan pas lagi butuh. Tapi di sisi lain, batasnya di mana ya? Maksudnya batas antara membantu sama mengganggu. Iya. Kapan personalisasi yang ngebantu ini berubah jadi persuasi yang kita rasa udah terlalu masuk ke ranah pribadi? Terlalu intrusif?
atau malah ganggu privasi kita? Itu pertanyaan penting banget sih, apalagi kalau kita mikirin soal transparansi ya. Nah, nyambung ke situ. Misalnya fenomena native advertising atau konten bersponsor yang sengaja dibikin mirip banget sama artikel berita biasa. Itu kan juga disinggung di sumber tadi. Betul. Pertanyaannya, kita sebagai pembaca selalu sadar nggak sih kapan kita lagi baca konten editorial independen dan kapan itu sebenarnya bagian dari strategi pemasaran terpadu sebuah merek? Persis. Ini jadi nimbulin pertanyaan lebih jauh lagi soal tanggung jawab etis perusahaan. Gimana mereka pakai kekuatan IMC dan data konsumen ini? Harus ada etikanya ya. Harus. Gimana caranya mastiin integrasi pesan sama penargetan yang canggih ini tetap ngehormatin konsumen, tetap transparan, dan nggak ngeksploitasi kepercayaan kita di era digital ini? Ini tantangan nggak cuma buat pemasar ya berarti? Bukan cuma buat mereka, tapi juga buat kita semua sebagai konsumen informasi. Biar lebih kritis, lebih sadar, sesuatu buat terus kita perhatiin lah ke depannya.